Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kita akan memulaikan ibadah keluarga hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020. Mari jemaat diundang untuk semuanya berdiri. Kita menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita mengangkat pujian, kita bakti nomor 1. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu kepada kami semua umat manusia, termasuk di dalamnya kami sebagai sebuah keluarga yang percaya sungguh bersyukur atas bumi yang Allah berikan, tempat kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Saat ini kami datang beribadah kepadamu. Kami mohonkan dengan rendah hati, berkatilah dan sertailah ibadah ini. Dari awal sampai akhirnya, kiranya jadi dalam nama Putramu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita akan membaca pembacaan Mazmur secara berbalasan, Mazmur pasal 41 ayat 2 sampai 4. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Mari kita angkat pujian, firman Allah, jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Putra mulia menyampaikan kurnia, oleh darah yang kudus dosa kita ditebus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 26 dan 27.
Kalau kita sudah mempersiapkan bacaan itu, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami mau membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk bisa mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya jemput semuanya yang di rumah untuk berdiri. Kita membaca bersama Keluaran 21 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel dengan tujuan agar bangsa itu tetap menjaga kekudusan hidupnya di hadapan Allah. Dan di satu sisi, agar umat Israel juga bertanggung jawab dan mau peduli kepada sesamanya. Ada banyak aturan-aturan dalam hukum Taurat, dasatita dan aturan-aturan lainnya. Ada 613 perintah ya, yang semuanya ada dalam kitab Taurat, yang kita kenal dengan kitab Taurat Musa atau kelima kitab Musa, Pentatoik, kelima kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Semuanya itu aturan-aturan yang mengikat agama dan kehidupan bangsa Israel, agar kehidupan mereka benar, kudus di hadapan Allah, dan juga baik, benar kepada sesama. Nah, sekarang khusus pada pembacaan kita. Kalau dalam pasal kita berbicara tentang budak, yang namanya budak dalam kehidupan bangsa Israel adalah sudah menjadi hal yang lazim, sudah dikenal luas. Bapak Ibu mungkin sudah pahami apa artinya budak. Budak berarti pekerja. Dia melakukan semua yang disuruh oleh majikannya atau oleh tuannya. Nah, pada umumnya seorang budak dia terikat penuh kepada majikannya, katakanlah sepanjang hidupnya. Tetapi ada aturan dalam hukum Taurat, aturan yang diberikan oleh Allah melalui Musa, bagaimana orang Israel memperlakukan budak. Bahwa benar dalam kehidupan bangsa Israel, seorang budak dia selama 6 tahun dia harus terikat kerja dengan majikannya. Tetapi pada tahun yang ke-7 dia harus dibebaskan, harus dilepaskan sebagai orang merdeka, pulang kembali ke tempat asalnya, dengan tidak ada keterikatan apa-apa lagi dengan majikannya. Dia tidak perlu membayar apa-apa kepada majikannya. Kalau dia datang membawa istri, dia pulang membawa istrinya kembali. Demikian pada tahun ke-7 dia menjadi orang yang merdeka. Dan terkhusus ada aturan. Kalau kita lihat ayat 26-27, katakanlah semacam satu kompensasi yang diberikan kepada seorang budak apabila dia mengalami cedera yang disebabkan oleh kekerasan oleh majikannya atau tuannya. Apabila matanya luka atau apabila giginya bermasalah, dalam hal ini dibilang di situ giginya tanggal, semua itu jika diakibatkan oleh kekerasan tuannya atau majikannya, maka tuannya harus memberikan kompensasi kepada budak itu
yaitu dia berhak mendapatkan seperti yang dialami oleh budak lain, yaitu pada tahun ke-7 mereka pulang sebagai orang merdeka, tetapi khusus untuk budak yang mengalami kekerasan, dia harus direlakan menjadi orang merdeka pengganti kehilangan gigi atau kerusakan matanya. Tidak peduli apakah dia baru 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Tapi kalau ada cedera, ada kekerasan yang dialami yang menyebabkan kerusakan dalam organ tubuhnya, maka budak itu mendapatkan kompensasi menjadi orang yang merdeka. Nah, ini aturan-aturan seperti ini untuk para budak yang ada dalam hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara, pada intinya sebenarnya mau menunjukkan bagaimana melindungi orang yang lemah. Bagaimana tidak bertindak semena-mena terhadap orang yang lemah. Yang dikhawatirkan di sini, Bapak Ibu, bangsa Israel pernah mengalami perbudakan selama 400 tahun lebih di Mesir. Mereka mengalami perbudakan yang tidak manusiawi. Mereka mengalami perbudakan yang keras. Nah, dikhawatirkan jangan sampai mereka mengadopsi yang mereka alami itu kemudian mereka berlakukan kepada budak ketika mereka sudah lepas dari perbudakan Mesir. Jangan sampai apa yang mereka alami itu mereka praktekkan kembali ketika mereka memiliki seorang budak. Oleh karena itu, ada aturan-aturan hukum Taurat yang mau mengingatkan bangsa Israel bahwa ingat, mereka ini adalah umat Allah. Perilaku mereka itu harus kudus di hadapan Allah dan harus peduli kepada sesama. Sehingga walaupun ada dalam satu konteks mereka punya budak, tapi bukan berarti mereka memperlakukan sebagaimana mereka pernah mengalami di Mesir. Mereka harus juga memperlakukan budak itu dengan memperhatikan harkat dan martabatnya juga sebagai manusia yang patut dihargai. Jadi jangan mentang-mentang dia budak kemudian semena-mena. Nah, di akhir perenungan ini kita mau bawa pulang apa, Bapak Ibu Saudara? Intinya, jangan berbuat jahat kepada orang lain. Apalagi orang yang lebih lemah. Sekarang bagaimana atau apa kuncinya supaya kita tidak berbuat jahat kepada orang lain? Satu kata. Ayo, kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara apa? Yang mungkin kita akan katakan saya sudah punya itu. 5 huruf. Yaitu kasih. Karena Roma 13 ayat 10 katakan bahwa kasih tidak berbuat jahat kepada sesamanya. Kasih tidak berbuat jahat kepada sesamanya. Kalau orang punya kasih, dia tidak akan gampang berapriori menjudge, menghakimi orang ketika dia dengar pendapatnya atau dia dengar kata-katanya atau kalau dia lihat perbuatannya mungkin yang kurang enak, langsung dia bilang, oh ini orang begini, begini, begini. Tapi kalau dia punya kasih, dia akan sabar. Dia akan sabar untuk menyikapi perilaku orang lain yang mungkin kurang enak. Atau mungkin kata-kata orang lainnya mungkin kurang enak. Kalau dia sabar, dia mungkin akan berpikir, siapa tahu ini ibu ini bicara begini karena ada persoalan dalam rumah tangganya. Siapa tahu ini bapak ini bicara begini mungkin karena lagi ada masalah di rumah. Jadi dia tidak langsung menghakimi, tidak langsung berkata, wah ini bapak ini gak benar, wah ini bapak ini gini, enggak. 1 Korintus 13 ayat 4 bilang kan kasih itu sabar. Kalau dia punya kasih, maka dia mau peduli kepada orang lain. Dalam situasi yang masih sulit ini Bapak Ibu Saudara, dalam situasi kita masih ada dalam pandemi, benar-benar diperlukannya namanya kepedulian. Mungkin kita katakan Ibu Pendeta saya juga susah. Tapi kalau kita melihat kepada orang lain di bawah masih ada yang lebih susah dari kita. Nah kalau dia punya kasih, kasih itu katakan kasih itu murah hati. Kalau dia punya kasih, Bapak Ibu Saudara, maka dia tidak akan berkata-kata yang gak sopan. Dia tidak akan berbuat kasar, dia tidak akan melakukan yang tidak sopan. Mungkin kepada orang rumah, mungkin kepada asisten rumah tangga. Kalau dia punya asisten rumah tangga, dia tidak akan seenak-enaknya saja suruh dari pagi sampai malam.
Karena Alkitab katakan dalam 1 Korintus 13 ayat 5 bahwa kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau dia punya kasih, dia tidak akan egois. Dia akan mau mendengarkan pendapat orang lain. Dia tidak hanya mau mencari kepentingan dirinya sendiri. Karena kasih itu dikatakan 1 Korintus 13 ayat 5. Kasih tidak mementingkan diri sendiri. Dan masih banyak lagi perkataan-perkataan firman Allah tentang kasih. Pada intinya kalau kita punya kasih, maka kita tidak akan berbuat jahat kepada orang lain. Kalau kita punya kasih, kita tidak akan mengatakan sesuatu yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang lebih besar daripada itu ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Makanya Yakobus 2 katakan juga iman tanpa perbuatan. Iman tanpa perbuatan, kasih di sini. Maka iman itu adalah mati, kosong. Yakobus 2 ayat 17, ayat 20. Maka betul, iman, pengharapan, dan kasih, tapi yang paling besar diantaranya ialah kasih, kata Paulus. Dia bilang dalam 1 Korintus 13 ayat 2, sekalipun aku punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, tapi jika tanpa kasih hamba tak berguna. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan mengangkat pujian Gita Bakti 117. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah untuk firman-Mu yang kembali Engkau bentangkan bagi kami. Roh Kudus Tuhan kiranya memampukan kami untuk bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Sehingga jadilah kami orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Kami punya iman dan kami juga punya perbuatan kasih. Sehingga sebagaimana Alkitab katakan, iman disertai perbuatan, maka iman itu menjadi sempurna. Bapa, mohon ampun akan segala pelanggaran kami umat-Mu Tuhan. Manakala kami berkata kami punya kasih, tapi perilaku hidup kami masih jauh dari kasih. Kasihani ampuni kami Bapa. Terima kasih kami boleh beribadah dari rumah kami masing-masing dalam ibadah sektor Jemaat-Mu, Jemaat GPIB Bahtera Kasih pada Rabu malam ini. Biarlah ibadah kami boleh berbau harum di hadapan Allah. Dan kiranya Engkau memberkati setiap rumah tangga yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Untuk semua gumul juang yang ada, tolong Tuhan buka jalan. Di tengah-tengah masa pandemi ini, kami percaya dalam segala keadaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Maka hamba berdoa Engkau terus berkati. Engkau terus jaga, Engkau lindungi segenap jemaat-Mu yang ada di jemaat-Mu ini, Jemaat GPIB Bahtera Kasih. Untuk semua kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi, kami percaya Tuhan pasti buka jalan, manakala kami menengadah kepadamu memohon pertolongan Tuhan. Engkau mengetahui segala kebutuhan kami, maka Engkau kiranya terus memberkati jemaat-Mu ini.
Demikian khususnya yang dalam kelemahan tubuh Engkau berkenan untuk memberikan kesembuhan. Yang berduka karena ditinggalkan orang yang dikasihi Tuhan terus memberikan pendampingan utuh, kekuatan, dan penghiburan. Terkhusus juga bagi keluarga besar Sel Jateng, ketika hari ini ayah, opa, suami terkasih Bapak Otniel Sel Jateng telah dipanggil pulang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa mengingatkan kami dan menguatkan kami sehingga kami boleh terus bersuka cita dalam segala kesesakan kami. Terus tekun dalam doa dan terus berpengharapan hanya kepada-Mu. Sambil kami terus berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan terus berkati Bapak Presiden bersama dengan seluruh jajarannya untuk semua pengambilan keputusan, termasuk juga dalam menangani masalah pandemi ini. Tuhan, Engkau yang terus campur tangan. Demikian juga ya Tuhan, gereja-gereja-Mu, terkhusus jemaat-Mu, jemaat GBI Bahtera Kasih. Kami dapat menyatakan kasih kami dalam kemurahan hati. Kami mau melihat orang-orang yang terdampak khususnya untuk pandemi ini. Demikian juga ya Tuhan, hamba berdoa untuk semua ibadah-ibadah yang sementara jalan secara virtual. Tuhan, kiranya terus memberkati semuanya. Biar semuanya boleh berjalan menurut apa yang Tuhan pandang baik dan berkenan di hadapan Allah. Sebagaimana ketika malam hari ini kami boleh beribadah bersama, hamba berdoa untuk semua yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan, tolong Kau memberkati semua yang sudah memberi diri untuk pelayanan Tuhan, baik kantor, ya, organis, liturgi, dan tim multimedia. Engkau memberkati, Engkau ingatkan kami dan berikan kami kekuatan untuk terus bersuka cita dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Engkau terus menyertai jemaat-Mu ya Tuhan. Hari-hari kehidupan kami semua, kami letakkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, pengharapan hanya kepada-Mu. Dan kami berdoa tetapi kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dan peliharalah kami selalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, tiba saatnya kita akan menyampaikan persembahan kita. Jemaat, mari, mana ini? Sehari kita telah bekerja dalam keterbatasan dan kekurangan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Saatnya kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Dia
selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup dan berkat kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah sektor ini. Mari semuanya saya jemput untuk berdiri yang ada di rumah. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Demikian ibadah selesai. Sehat-sehat kita semua. Tuhan memberkati. Selamat malam.